Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Aqama walidi, aqama bermukim sapa walidi ayahku, kata Kiai Maimun, Kiai Zubair, bi Makkatal Mukarramati, di Makkatul Mukarramah, limuddati sanataini takriban, dalam waktu 2 tahun, takriban kira-kira. Wa kana dzalika ayyama imamatil asyraf, dan kala itu Makkah pada masa-masa kepemimpinan kaum bangsawan, kaum syarif. Indama aqamu al-mamlakatal hasyimiyah, ketika kaum bangsawan para syarif berhasil mendirikan kerajaan Al-Hashimiyah, belum Wahabi, belum Arab Saudi seperti sekarang ini. Fakanal maliku, adalah yang menjadi raja anadaka ketika itu, huwa adalah Asy-Syarifah Husain, Syarif Husain bin Ali, dari kalangan habaib. Qaidus Thawrah Al-Arabiyyah Al-Kubra. Siapa Syarif Husain? Dia adalah pemimpin, panglima pemberontakan Arab Raya. A'lana Syarif Husain Ats-Tsawrat Al-Arabiyyah Al-Kubra. Syarif Husain memproklamirkan pemberontakan Arab Raya atau kebangkitan Arab Raya. Kalau di Perancis ada Renaissance, di Arab ada juga Tsawrah Arabiyyah Kubro. Fasara, lalu Syarif Husain memberontak alat Daulatil Utsmaniyah, memberontak Daulah Utsmaniyah. Faba'da suqutid Daulatil Utsmaniyah, setelah jatuhnya Daulah Utsmaniyah tahun 1917, wa ba'da intiha'il harbil alamiyah, dan setelah berakhirnya perang dunia al-ula yang pertama pada tahun 1918, istaula Husain alal Hijaz kullih, maka Raja Husain menguasai negeri Arab sepenuhnya. Ba'atha Syarif Husain ibnahu Faisal ila Suriah. Raja Syarif Husain mengutus putranya yang bernama Faisal ke negeri Suriah, liyuqima fiha daulatan Arabiyyah Hashimiyah, agar di sana dia mendirikan negara Arab Hashimiyah, bagian dari daulah atau mamlakah Hashimiyah. Ma asara sukhtal Faransiyin liyadribu Suriah
lima rakati Milson tahun 20. Hal itu membangkitkan kebencian kaum Prancis untuk memukul negeri Suriah dalam peperangan Milson. Talluha dan kaum Prancis menduduki wilayah Suriah. Fastanjada ba'du zu'amaiha bil Husain, maka mintalah pertolongan sebagian tokoh-tokoh Suriah, minta pertolongan pada Syarif Husain. Fawajjaha Abdullah, lalu dia mengirimkan si Abdullah liya'sara li akhi, agar ikut berperang membela saudaranya tadi siapa? Faisal. Au liyajma'a ala hududi Suriah, atau supaya menyatukan kekuatan di batas negara Suriah. Menyatukan apa? Kuatan, satu kekuatan. Takunu nawatan li jaisin yuqliqul faransiyin, yang kekuatan itu akan menjadi bibit bagi terbentuknya pasukan yang bisa meresahkan kaum Prancis. Waqtaraba minha, dan si Abdullah berhasil mendekati wilayah Suriah. Si Abdullah wa nazala bibaldati Oman, dan singgah di negeri Oman. Fada'ahul Britaniyun ilal Quds, dari dulu barat menjajah timur. Lalu diundanglah oleh orang-orang Inggris Britaniyun ke wilayah Al-Quds. Fattafaqu ma'ahu ala an takuna lahu imaratu syarqil Urdun. Lalu mereka bersepakat dengan Abdullah agar Abdullah memiliki kekuasaan di wilayah timur Urdun. Fa'aqama bi Oman, kemudian dia bermukim di daerah Oman. Wastaflahat Thawratul Iraq alal Britaniyin, dan pemberontakan kaum Irak atas orang-orang Britania, Inggris, istaflahat, berhasil atau berusaha supaya berhasil. Setelah berhasil, fasa'atu Faisal ala tawalli arsyil Irak, lalu mereka membantu Faisal untuk menguasai singgasana Irak. Kan obsesi bapaknya Raja Hussein ini renaisan, kebangkitan pemberontakan Arab Raya setelah Saudi, lalu kalau bisa Suriah, Oman, Urdun, Yordan, terus Irak kalau bisa. Jadi upaya-upaya untuk menyatukan Arab itu dari dulu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sing sampun rawuh monggo mlebet mawon. Kali nderek-nderek ngaji. Kali ngrentosi koncone. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana Faisal
fi shamalil jaziratil arabiyyah wa Abdullah fi Oman. Sehingga Raja Faisal ada di belahan utara Jazirah Arab, Irak, macam-macam, sedangkan Abdullah saudaranya di wilayah Oman, timur. Walam yabqa min mamlakati awlati syarif illal mamlakatu al-Hashimiyah fil Urdun. Dan tidak tersisa lagi sekarang dari kerajaan Hashimiyah, dari keturunan Syarif Husain, kecuali di wilayah Urdun, Yordania. Makanya Yordania itu Raja Husain, terus sekarang anak-anaknya. Yang lain sudah dulu terjadi pemberontakan kecil-kecil, jadi kerajaan kecil-kecil itu Arab Saudi, kemudian Irak berdiri sendiri, Iran, Rizal Pahlavi dulu, kemudian Kuwait golongannya As-Sabah itu yang punya inisiatif menyatukan Arab Raya dulu Raja Husain. Namun juga diberontak, pemberontak itu minta tolong pada Inggris, Barat, Perancis, termasuk Arab Saudi yang sekarang itu dulu berontak juga atas pembantuan Perancis dan Inggris. Makanya ngebloknya Saudi itu ke Barat, ke Amerika, ke Inggris. Lucu sekali teman-teman Wahabi anti Amerika itu. Lawang rojonya Wahabi saja pro Amerika. Goroh dok ngapusi dok itu. Itu dulu begitu. Sedangkan kekuasaan anak cucu Raja Husain tinggal di Urdun, Yordania. Wa saqatat, dan jatuhlah al-mamlakatul Hashimiyah, kerajaan al-Hashimiyah di Makkah, jatuh dia siapa? Alayati Abdul Aziz, di tangan Abdul Aziz bin Saud tahun 1924, dan itu awal berdirinya kerajaan Wahabi Saudi. Terus punya rencana membongkar makam Rasulullah karena dikhawatirkan syirik-syirik itu. Terus kiai-kiai pada rapat menghasilkan komite Hijaz, rapat di Mekah itu. Ya, komite Hijaz antara lain mengamanatkan agar di negara-negara termasuk Indonesia, kalaupun nggak bisa mendirikan kerajaan, ya mendirikan organisasi yang tugasnya menjaga ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya 26 diproklamirkan Nahdlatul Ulama. Itu loh mas, ceritanya ngono kuwi. Opo ono NU, ada NU karena untuk membendung, minimal mencegahlah menyebarnya Wahabi. Kama saqatat al-mamlakatul Hashimiyah, sebagaimana jatuh pula kerajaan Hashimiyah bil Iraq, di Irak, ala aiti ahliha, di tangan para penduduk Irak itu. Summa ba'dama istaula Abdul Aziz bin Saud menguasai Hijaz, Arab terkuasai, amila bimakkatal mukarramah wal Madinah, dia melakukan apa yang dia lakukan di Makkah dan Madinah. Apa yang dilakukan? Namanya Wahabi, min hadmi qubabi maqabiris sahabah, menghancurkan kubah-kubah makam para sahabat, wal aulia, kubah makam para wali, wassalihin, dan kubah para orang-orang soleh dihancurkan juga. Tinggal kubah khadra, kubah hijau. Kalau Madura enggak ada hijau, kubah biru. Yang itu kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, Raudhah, sampingnya atas itu kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah makam
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang nggak dihancurkan. Bahkan mereka juga merencana menghancurkan, membongkar makam Nabi. Kubah-kubah makam itu dihancurkan, syirik semua. Sesuatu yang digunakan umat Islam untuk menandai ini bukan makam orang biasa, ini perlu dihormati, ini perlu diuswai. Gitu. Nah, kalau sampai makam orang top itu hilang, apa sama nilai dan harganya makam orang top itu dengan makam maling-maling itu. Kalau yang hilang makam maling-maling monggo aja. Kalau yang hilang makam berandal-berandal monggo. Tapi makam orang yang sangat berjasa mengembangkan Islam di suatu daerah mosok diilangi, dan itu bukti sejarah. Nyun sewu, andai Wahabi menguasai Jawa, maka Wali Songo hilang semua, ya kan? Nanti 1000 tahun ke depan sulit dibedakan. Yang lebih dulu menyebarkan agama di Indonesia itu Kristen apa Islam? Nggak ada bukti sejarah. Maka Wali Songo hilang semua, tulisan prasasti sejarah hilang semua. Kalau sekarang bisa, Islam dulu mas, Kristen carry. Lo bukti nih, tahun yang tertulis di makam Wali Songo lebih dulu daripada datangnya Belanda. Lalu iku hilang kabeh apa? Wong Wahabi gak ngerti nilai sejarah. Kan ana wong Wahabi. Dan penghilangan bukti sejarah itu kepentingannya Yahudi, agar Islam nggak bisa ngeklaim bahwa Jawa itu Islam, bahwa Sumatera itu Islam. Sekarang kita masih bisa Islam dulu mas, Kristen jajah, gitu. Siti Maimun tahun sekian, ya kan? Sunan Ampel tahun sekian, ono prasastinya. Nah karpe wong Wahabi iku diilangi, khawatir gawe sesembahan. Prosoku aku bolak-balik mimpin ziarah ya gak tahu nyembah kuburan. Aku tahu nyembah kuburan apa? Dia melakukan apa yang dia lakukan di Mekah dan Madinah. Apa saja? Menghancurkan kubah-kubah makam para sahabat, makam para wali, makam para solihin. Dan tidak tersisa kecuali Kubbatul Khadra fauqa darihir Rasul. Masya Allah, bergetar menyebut makam Rasul. Di atas makam pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya karena ada peristiwa kayak begitu, fajtama'a, kumpullah rapat ulama jam'iyyati Nahdlatul Wathon, para ulama organisasi Nahdlatul Wathon yang akhirnya menjadi Nahdlatul Ulama. Itu hari kebangkitan, menandai kebangkitan nasional, pergerakan nasional ada. Terus NU sendiri secara nasional juga bangkit mulai Sabang sampai Merauke. Nahdlatul Wathon, kebangkitan nasional. Apa ini baca ini? Apa cah iki macane cah? Di Surabaya, Malang. Keliru iki, keliru. Surabaya apa Malang iki? Ngene lho cah, mbiyen Surabaya itu jadi saksi sejarah pembelaan Islam, pembelaan NU, pembelaan negara NKRI. Itu loh Surabaya kabeh. Makane nyun sewu kanca-kanca Surabaya, ojo miso-miso lah. Bah bal-balane karo Malang menang tak kalah, ojo miso-miso. Surabaya itu wangi, Surabaya itu harum, Surabaya itu mulia. 10 November anak-anak Surabaya, ya bangga. Terus Allahu Akbar, siapa itu? Bung Tomo. Malang ba Surabaya? Surabaya rapat kiai-kiai NU nang di Mas. Nang Surabaya, Masya Allah. Jangan nodai kemuliaan Surabaya itu dengan nang tembok-tembok ditulisi Arema. Ojo lah,
Ojo, polo Mas, polo. Arema karo Surabaya polo. Nah. Nyun sewu Malang ya ora kenek mungsuhi Surabaya. Wong Surabaya ya ora kenek mungsuhi Malang karena sejarahnya seperti itu. Plus sekarang itu setiap hari ratusan motor pickup itu dari Malang ke Surabaya maini mangan wong Surabaya kabeh. Nggawa kubis, nggawa kentang, nggawa sawi, nggawa kacang, apa meneh. Lek Surabaya karo Malang perang satur-saturan ora dikirimi sayur piye kuwi. Ora mangan wong Surabaya. Wong Malang ya ora kenek nyatur wong Surabaya. Rezekine wong Malang sing akeh teko Surabaya. Ayo lek Sabtu malam Minggu plat nomor L akeh ribuan ke Malang. Neng Batu, neng Dindi bermalam di Malang. Nggawa dhuwit kabeh. Blonjone ya ning Malang. Wong Malang dodolane payu, boleh kan pariwisatane sukses. Lah sing berkunjung ke Malang rata-rata plat nomor L. Ora kenek satu-satuan ora kenek. Perumahan-perumahan Malang iki luware sing nuku ya wong Surabaya. Grinden barang lho Surabaya akeh. Ojo. Malang kudu apik karo Surabaya, Surabaya kudu apik karo Malang. Sejarahe ngono. Luar biasa Surabaya, harum. Berkumpullah ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Wathon di Surabaya li akhdhil mauqif untuk mengambil sikap. Sikap apa? Sikap mulai menyebarnya Wahabi di Timur Tengah wa mu'alajati hadzal wad'i dan mengatasi permasalahan ini. Fattafaqu ala irsali wafdin summiya bi lajnatil Hijaz. Lalu bersepakatlah kiai-kiai yang kumpul di Surabaya mengirimkan komite Hijaz yar'asuhum, memimpin rombongan ini. Siapa yang memimpin? Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kalau ngene iki Mas. Iki omahe ndi? Daleme Mbah Wahab iki ndi? Wong NU orang ngerti Mbah Wahab iki piye zaman iki? Mbah Wahab lho ngendi? Kediri. Ngawur ae. Nanti Mbak Wahab Mbak lho ora ro pisan. Masya Allah, ora pantes dadi NU niki. Nanti tenanyar. Jombang ngendi? Tambak beras. Delegasi ini dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Wa kanat risalatuhum wadihah. Misi mereka jelas. Misi delegasi itu jelas. Wahya waqfu tilkal hadamat, yaitu menghentikan penghancuran-penghancuran itu. Penghancuran apa? Bukti sejarah. Wal hifadz ala hurriyatil ibadah lil ummatil islamiyah al mukhtalifatil madzahib, dan menjaga kebebasan beribadah bagi umat Islam yang bermacam-macam mazhabnya. Karena ketika itu yang enggak ikut Wahabi banyak yang dibunuh, ribuan orang dipaksa masuk Wahabi, jamaah-jamaah haji yang enggak mau dibunuh. Wifqan li mu'taqadatihim, sesuai dengan keyakinan mereka. Wa kana min awfaril hadzi, dan adalah sangat beruntung
anistaqbalahum, menyambut delegasi kiai-kiai Indonesia itu. Siapa yang menyambut? Ulama ul haramis syarif, para ulama tanah suci. Minhum as-sayyid Muhammad bin Bakri Syata wa Syekh Ash'ari walidu Syekh Sadiq, orang tuanya Kiai Sadiq wa ghairuhuma, dan yang lain-lain. Fa amamal Malik Abdul Aziz, di depan Raja Abdul Aziz, iktarahu i'adatal Masjidil Haram ila wad'ihi tabi'i. Mereka mengusulkan supaya Masjidil Haram dikembalikan seperti keadaan semula, fis salaf wal khalaf, baik di zaman salaf maupun khalaf. Waraddan ala dzalika, dan untuk menjawab hal itu, yaqulul Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz mengatakan, wa ana kadzalika min atba'il madzahibil arba'ah, dan saya demikian pula termasuk pengikut madhab 4. Fa in kuntum ayyuhal ulama an-nahdiyun min atba'il imam Syafi'i, fa ana min atba'il imam Ahmad bin Hanbal, fa antum Syafi'iyun wa nahnu Hambaliyun. Dan ini perjanjian loh. Hambali terawih 20, Jumatan adzan loro, kunut, cuma kunuti liri, bismillah yo liri, masih memegangi Hambali. Nayamul lumayan. Fa antum Syafi'iyun, kamu para kiai Nahdiyun. Apa Nahdiyun tadi? Jika kamu wahai ulama-ulama NU min atba'il imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, fa'ana, saya ini pengikut madhab Hambali, fa'antum Syafi'iyun wa nahnu Hambaliyun, sampean panjenengan semua Syafi'i, kami Hambali, walhamdulillahi ala dzalik. Wa ba'da an raja'a dzalikal wafdu ilal bilad al-habibah, dan setelah delegasi utusan pulang, setelah itu pulang ke negeri tercinta. Mana negeri tercinta itu? Nah, mana ini ho? Gasek. Indonesia. Wal watanil athir, dan negeri satu-satunya, negeri yang terpilih. Kapan pulangnya? Fi awakhiris sana alaf wa tis'imi'a wa khamsa wa ishrin, tahun 1925. Aqadu lajnatan li insya'i jam'iyyatin littifa'an mu'taqadati ahli sunnah wal jamaah. Mereka membentuk panitia untuk mendirikan organisasi yang tugas dan fungsinya membela keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Apa itu? Hei, ndang rene NU nang buri pengak-pengok ayo. NU sergap ngaji. Ngene iling-iling ini. Jadi NU dicirikan untuk membendung Wahabi. Makanya jangan pernah mau bekerja sama dengan Wahabi. Begitu enggak senengnya Mbah Hashim kiai-kiai dengan Wahabi sampai mendirikan NU. Nek zaman malih seneng Wahabi jan aneh bin ajaib. Aqadu, mereka mendirikan, membentuk lajnatan panitia li insya'i jam'iyatin, untuk mendirikan organisasi littifa' an mu'taqadati ahli sunnah wal jamaah. Tugas organisasi itu membela akidah ahli sunnah wal jamaah wa ahliha, dan para pengikutnya.
Fatammal ittifaq, ya. Lalu tercapailah kesepakatan bainahum di antara para kiai yang kumpul itu. Kesepakatan apa? Ala insya'i jam'iyyati nahdlatul ulama, untuk mendirikan organisasi NU. Terus begini, tadi ada tamu pulang dari, dia ustadz di Korea, bertamu di rumah, minta barangkali ada anak pondok di sini yang lumayan bisa bahasa Arab, lumayan bisa Inggris, nggak harus lancar, untuk jadi imam di sana. Ketimbang diimami orang-orang Wahabi, mereka kesulitan nyari imam yang NU. Yang mendirikan masjid-masjid itu anak-anak NU. Sekitar 30 masjid di Korea sana yang milik NU, mereka pengurus NU. Monggo sampean, wis tak takoni pisan, aku ngeculne santri nang kono keluwen aku melok dosa. Ya ra tega santriku keluwen, wong ning kene mangan ae. Tak takoni, piro Mas? Piro Mas? Antara 10 sampai 15 kiai. Tugasnya gak soro-soro ngimami, karo mungkin bimbing ana wong masuk Islam dibimbing ngono kuwi. Ganjarane gede. Ganjaran donya akhirat iku. 15. Ayo. Nek gelem budal. Terus saya nanya, ada apa enggak rumah atau apa yang pantas untuk yang sudah suami istri? Ada kiai. Kalau yang dikirim nanti yang sudah punya istri, kami siapkan. Tak catat nomor teleponnya. Budal. Budal lah temenan, timbang neng kenen doa. Sama nguber PNS lho, sawara bendino kudu ceklok, mentok-mentoknya sekitar 4 juta, 5 juta. Melayu nono. Oleh pengalaman, gue iso bahasa Inggris bareng. Mundak lancar bahasa Inggris. Udah. Perkara surat wa duha durung ngapal, gue apalan ning kono. Ya, eling-eling. Nanti mungkin pada hari raya sekitar Juli atau Agustus bisa berangkat. Dede 15 itu ikut ya, gaji itu ikut, tapi nawa itu membelani ahlu sunnah wal jamaah katimbang mereka diimami Wahabi sakno. Ngerundel loh arek-arek NU ahlu sunnah yang kono diimami Wahabi ngerundel, gak ada kunut, gak ada bismillah. Imami PDD langsung bismillahirrahmanirrahim, sip. Ya batal salate wong makmum sip. Kama tammal ijma', sebagaimana tercapai pula kesepakatan konsensus ala an yakuna ar-ra'isul akbar huwa hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Tercapai kesepakatan pula bahwa ar-ra'isul akbar hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Punya putra Kiai Wahid Hashim, punya cucu Gus Dur. Mas Gus Dur. Punya pengikut Marzuki. Wa naibuhu huwa, dan wakil Mbah Hashim Asy'ari adalah Asy-Syaikh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Al-Maskumambangi Al-Ndukuni Al-Ngresii Al-Jawa Timuri. Wa ana farihun jiddan ala isdari hadzal kitab. Saya Kiai Maimun Zubair sangat bergembira sekali atas dikeluarkannya, diterbitkannya kitab ini. Alladzi allafahu Syekh Faqih, yang mana kitab ini dikarang oleh Kiai Faqih dari Mas Kumambang. Haitsu annahu
kana min abrazil ulama alladzina jahadu fit difa' an ahaqqiyati mu'taqadati ahli sunnah wal jamaah. Di mana Kiai Muhammad Fakih itu termasuk kiai terdepan, abrazil ulama, kiai yang paling menonjol, yang berjuang dalam rangka membela lebih benarnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Terus ya kayak Marzuki begini, tapi Marzuki kan hanya sak pucuk kuku irengi. Nggak apa-apalah sak pucuk kuku ireng, yang penting niate podo belani ahli sunnah wal jamaah. Yang bisa berbuat sedikit ya berbuatlah sedikit, yang bisa berbuat banyak lah monggo berbuat banyak. Untuk apa? Difa' an mu'taqadat ahli sunnah wal jamaah. Najan mung guru TK, mbak-mbaki ojo isin pulang ngedekne TK. Opo S2 ngedekne TK rapopo. Ngedekne TK ajarannya ahli sunnah wal jamaah. Wali-wali murid 2 minggu sekali apa dikumpulkan, juga diajari ahlu sunnah wal jamaah. Sekian tahun mereka membentuk komunitas ahlu sunnah wal jamaah. Najan mung TK itu kalau dikelola baik juga sangat vital, penting sebagai embrio membentuk komunitas. Akhirnya terbentuk komunitas nggak gelem tahlil, terbentuk komunitas nggak gelem tibaan. Sekalipun loh kau popo Ustaz si anak-anak, loh arek si anak-anak, tapi mereka nanti kan jadi warga itu, jadi komunitas itu, merasa jadi bagian dari itu. Ngono loh Mas. Koyok-koyok nggak sepiro, tapi apa? Melok sopo itu loh jadi penting. Sampai dulu golongan sopo itu menjadi penting, dan itu mulai ditempelkan sejak anak itu TK. Marzuki NU 100%. TK Al-Hidayah. Al-Hidayah TK Muslimat Blitar. Itu jenenge TK Al-Hidayah. SMP NU Hasanuddin. Mantlok. Mantlogo Blitar. Dan itu man NU. Memang man yo mesti negeri. Tapi dulunya yang mendirikan itu Mbah Yeridwan, itu Mbah Mahdi, Kiai NU, Mbah Mujib, Mbah Hamzah, terus Mbah Baweh Tlogo, didirikan oleh Kiai NU lalu dinegerikan pemerintah. Untuk melestarikan yang swasta NU itu, maka Kiai tetap mendirikan yang swasta, Al-Muslihun Tlogo itu. Makanya saya hampir rutin haflah akhir sana di Al-Muslihun, alma mater alma mater. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma repot saya kalau ke sana. Pak guru kalau ke saya boso. Ampen sampun boso kali kula murid sampeyan. Ojo dibosoni. Lek diundang ning kono boso piye? Sampeyan dosa boso kali kula. Nah, Kiai Fakih itu termasuk kiai paling menonjol, kiai terkemuka yang berjuang membela kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Fajazahullah, semoga Allah memberikan balasan kepada Kiai Fakih ahsanal jaza dengan sebaik-baik balasan. Anil muslimin, mewakili umat Islam jami'an semuanya. Wa hadza ta'lif, karangan buku ini, An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah. Buku karangan ini la yastaghni, mutlak dibutuhkan, tidak bisa tidak, la yastaghni itu la budda. Karangan ini tidak bisa tidak, mutlak dibutuhkan an madhaminihi terhadap isi dan kandungannya, ahadun seorang pun, oleh seorang pun, mimman yuhibbu jam'iyyata Nahdlatul Ulama, dari orang-orang yang memang mencintai Nahdlatul
ulama. Siapapun yang merasa kitab ini, zaman jak ngaji kitab ini rapat gelem berarti rapat NU. Dijak ngaji kitab ini malah loro ati berarti Wahabi. Wahabi menyusup di pondok Ngasek. Arju saya Kiai Maimun berharap an yakuna syekh agar menjadi si Kiai Fakih ini min haula illadzina qala anhum, termasuk golongan orang-orang yang tentang mereka itu Nabi Muhammad SAW telah bersabda bagaimana? La tazalu ta'ifatun min ummati, tiada henti ada segolongan dari umatku zahirina alal haqqi, senantiasa membela kebenaran hatta ya'tiya amrullah, hingga datang kiamat. Nabi berjanji akan terus ada segolongan dari umatku yang membela kebenaran sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, semoga Kiai Fakih termasuk yang disabdakan Nabi itu. Siapa? Ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi, segolongan umatku yang membela kebenaran. Dan tungane Mbah Yai Maimun itu mandi. Muka-muka sampean termasuk yang didoakan Mbah Yai Maimun ini. Tapi yo gelem mau berjuang berjuang membela ahlu sunnah wal jamaah. Wa mimma yanbaghi mulahadzatuhu, dan di antara hal yang sepatutnya mendapat perhatian, sepatutnya diperhatikan, apa iki cah? Di antara hal yang sepatutnya diperhatikan adalah anna hadzal kitab allafahu Syekh Muhammad Faqih qabla tawallil Malik Abdul Aziz bin Saud, bahwa kitab yang dikarang oleh Kiai Muhammad Faqih ini sebelum berkuasanya Raja Abdul Aziz bin Saud menguasai wilayah Hijaz, haitsu tamma tab'uhu bi Misr. Sekiranya cetak kitab ini telah selesai di Mesir untuk pertama kalinya, edisi pertama li awali marratin. Kapan itu? Sanata alf wa tis'imi'ah wa thnain wa ishrin, tahun 1922. Nah, Raja Abdul Aziz tadi berkuasa tahun berapa tadi? Jatuhnya Hasyimiyah 1924. Buku ini cetak pertama tahun 22. Berarti sebelum berkuasanya kerajaan Wahabi, tapi mulai menyebar paham Wahabi. Menurut wa huwa mimma lahu, mana tadi? Lidzawil albab. Wa huwa, buku ini adalah mimma termasuk buku ini adalah mimma termasuk lahu, yang pahalanya macam-macam, fadilahnya milik siapa? Kiai Muhammad Faqih. Lidzawil albab, mestinya ada wawu kalau bisa, juga untuk para, atau lidzawil albab, bagi mereka-mereka yang mau berfikir. Wa asyaddu farahan wa masarratan min dzalika, dan lebih bergembira, lebih bunga dari itu lagi, angqat la ala sawab tanpa wawu ya, angqat jadda wa jatahada, lebih bergembira lagi karena telah sungguh-sungguh, wa jatahada, dan ya sama sungguh-sungguh, fi nasri hadzal muallaf al-azim, dalam menyebarkan buku karangan yang agung ini. Sopo? Fadilatu akhi fillah, fadilah saudaraku dulurku Kiai Abdul Aziz Masyhuri. Ketika buku ini hampir hilang, Kiai Aziz berusaha
memperbanyak menerbitkan lagi. Khadimu mana? Ma'hadil Aziziyah al-Islami bi Denanyar Jombang. Fa'arju minallah an takuna hadhil musahamatu fi nasril ma'arif ad-diniyah wa ulumiha hina qalla man yuhyi sya'air hadzal din min ulamaihi. Saya berharap dari Allah agar sumbangan ini, sumbangan apa? Sumbangannya Kiai Kiai Aziz Masyuri, agar sumbangan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu-ilmunya hina qalla, saat sangat sedikit sekali, man orang yuhyi yang mau menghidupkan atau yang berani menghidupkan sya'air hadzal-din, syiar-syiar agama ini, min ulama'i, dari para ulamanya, wa ta'ifah, dan sangat sedikit golongan alladzina ya'maluna bihadil a'mal as-syarifah, yang mau melakukan program yang mulia ini. Program apa? Program keilmuan, mengedit dan seterusnya, untuk menunjukkan kepada umat, ini loh golongan Wahabi, ini loh golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kadang-kadang nggak berani juga, kadang-kadang yo nyembuh. Fahaula lam tazal ta'ifatan min hadhil ummah. Kiai-kiai seperti ini senantiasa menjadi kelompok dari umat Islam, tasiru fi hadzal maslakil azim, yang berjalan di jalan yang agung ini. Jalan apa? Difa an mu'taqadati ahli sunnah wal jamaah, melakukan pembelaan terhadap akidah ahlu sunnah wal jamaah. Faqad sadaqa, benar-benar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qauli, dalam sabdanya. Mengapa sedikit sekali kiai ulama yang menghidupkan begini ini, yang berani terang-terangan membela begini? Resikonya juga besar, apalagi di zaman Orde Baru. Kiai jadi PNS, dosen, guru jadi PNS, kenceng NU nih wis ngalamat di kota wis. Ya, Mbah Bedowil ngalime koyo ngono. Dia menjadi PNS di Depak di zaman Orde Baru. Iku lu dadi setap. Padahal sing ora NU masih luwih goblok wis dadi sak ndure. Saya tahu sendiri. Wis ngono, tapi itu resiko. Akhirnya sebelum pensiun, situasi sudah agak berubah, reformasi itu, Mbah Bedowi dihadiahi menjadi kepala kasih bidang haji. Sekali itu pun gak lama, habis itu pensiun. Mulu perlakuannya kaum Wahabi. Masya Allah. Arang-arang kiai sing wani ngono dengan resiko seperti itu. Tapi gak apa-apa, memang Nabi bersabda, Islam awal muncul juga terasa dikucilkan. Di akhir zaman nanti, pembela-pembela Islam juga kembali dikucilkan. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Bada'a berawal al-Islamu Islam ghoriban, terasingkan, terkucilkan, wa sayaudu, dan Islam akan kembali ghoriban, terkucilkan, kama bada'a, seperti semula. Ayo sampean ngono kuwi, ning kampus sarungan, beda ontel, randuwe gendaan blas. Waduh, wis gharib pisan. Sampean dadi mahasiswa Umar, Macung, ITN, UIN, UB, UM, Blunus, kopiai nyadam abang. Rapat randuwe pacar blas, ning kampus wis gharib wis. Dadi makhluk langka. Tapi enggak apa-apa ya. Resiko apa-apa. Fatuba, berbahagia sekali lil ghuraba, bagi mereka-mereka yang menjadi makhluk langka itu. Enggak apa-apa terkucilkan, enggak apa-apa dipinggirkan, tapi puas
membela ahlus sunnah wal jamaah. Neng donya rapati sukses, rapati sugih, tapi mati sing dongakne sak pirang-pirang. Silahkan kamu sukses sugih dadi bakantur, matek ra ono sing nalili. Matek ra ono sing nahlili. Kelimpungan ning kuburan. Tonggo kuwe aku ora oleh. Salahmu ning donya ra doyan berkat, ning akhirat ora enek sing ngirimi berkat ya. Apa ora dikirimi berkat? Mancen ra doyan berkat. Masak